Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 7 Juni 2024. Dan hari ini juga merupakan Hari Raya Hati Kudus Yesus Maha Kudus. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, bimbingan-Mu yang kami boleh terima sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuntunlah setiap langkah hidup kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang mengganggu ketenangan hidup kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami Tuhan, agar apa yang kami rencanakan, kerjakan di hari ini kiranya dapat selesai dengan baik. Tuhan, terima kasih banyak atas segala bimbingan pertolongan-Mu yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lambung Yesus ditikam. Karena itu, hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi orang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, lambung Yesus terbuka dan mengalir darah serta air keluar. Nah, hari ini merupakan Hari Raya Hati Kudus Yesus Maha Kudus. Setelah kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, lalu kita merayakan Yesus naik ke surga dengan janji mengutus menolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Perayaan Pentakosta lalu merayakan Tritunggal Maha Kudus
Allah yang selalu menyertai. Dilanjutkan perayaan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberikan tubuhnya yang kudus, menyatukan dengan tubuh kita, yang dimahkotai dengan merayakan hati kudus Yesus. Perayaan hati kudus Yesus sendiri sebagai sebuah penegasan dari apa yang sudah kita rayakan sebelumnya, dan hendak meyakinkan kita akan Allah yang sangat mengasihi kita dan menopang dan menyertai perjalanan hidup kita. Itulah cinta Tuhan untuk kita manusia. Cinta dan belas kasih Allah kepada kita itu kekal dan tanpa batas. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, meskipun kita adalah manusia, berulang kali jatuh ke dalam dosa, membangkang dan meninggalkan Allah, tetapi Ia tetap setia dan hatinya penuh belas kasih. Cinta Tuhan kepada kita masing-masing menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri, betapa kita dibuatnya berharga. Cinta itu kekuatan untuk mengubah dunia. Cinta Tuhan itu bisa dialami melalui perhatian dan bantuan orang lain dan sesama teman. Tuhan ingin agar kita menjadi tanda cintanya bagi sesama kita. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dan di sini juga di mana lambung Yesus ditikam. Yesus dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita setiap saat yang kita buat. Kita selalu melukai hati sesama kita, bahkan kita pernah menjauh dari Tuhan itu sendiri, bahkan ada yang meninggalkannya. Tetapi Tuhan sendiri senantiasa tetap merangkul kita, tetap mengasihi kita, umat manusia. Kita selalu berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu sendiri. Dan mari dalam renungan di pagi hari ini, kita diajak untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan senantiasa juga selalu ada untuk kita setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus,
utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan